Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih ngerasa dunia modern ini tuh, aduh, cepet banget, bikin capek? Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal tren yang super nyaman, yang anget, yang kayaknya jadi jawaban buat semua itu. Pasti pernah kan rasa capek gara-gara scrolling nggak ada habisnya, terus dituntut buat produktif melulu. Itu beneran ada loh. Tapi tahu nggak, diam-diam ada semacam pemberontakan kecil yang lagi terjadi. Dan spoiler alert, bentuknya itu semacam kardigan rajut. Oke, jadi kita mau jalan-jalan kemana aja nih? Pertama, kita bakal bedah soal kelelahan digital. Terus, kita kenalan sama solusi super nyaman yang namanya Grandma Core. Dan yang seru, kita bakal intip sedikit sains di baliknya. Siap? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita perlu paham konteksnya. Kenapa sih tren kayak Grandma Core ini tiba-tiba muncul dan jadi populer banget sekarang? Ada apa sebenarnya? Coba deh ingat-ingat lagi tahun 2010-an. Semuanya kan serba minimalis, kinclong kayak Apple Store, dan terobsesi banget sama yang namanya produktivitas, hustle culture. Nah, sekarang kita lihat pergeseran total. Orang-orang tuh justru lagi nyari yang nyaman, yang hangat, sesuatu yang terasa hidup. Ini semua jadi semacam penangkal buat rasa cemas dan ketidakpastian zaman sekarang. Dan dari situlah, boom, lahirlah sebuah fenomena. Mari kita sambut Grandma Core. Jadi, apa sih Grandma Core itu? Eits, ini bukan cuma soal gaya baju ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal menghargai kenyamanan, soal barang-barang yang punya cerita. Intinya sih ini tuh cara kita, secara nggak sadar, buat ngelawan stres dari dunia digital. Coba deh bayangin sebentar. Selimut patchwork warna-warni, wallpaper motif bunga-bunga jadul, tempat lilin dari kuningan yang udah agak kusem, dan pastinya kardigan rajut yang tebel dan super nyaman. Pokoknya semua yang bikin kita langsung ingat sama hangatnya rumah nenek. Nah, penting nih buat ngebedain. Ini tuh beda sama cottagecore ya. Kalau cottagecore itu kan fantasi soal hidup di pedesaan yang asri gitu. Kalau Grandma Core, ini lebih fokus ke dalam rumah. Gimana caranya bikin rumah kita jadi tempat paling nyaman? Nggak perlu punya ladang, cukup punya ruang tamu yang cozy aja udah bisa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget. Mari kita pakai kacamata sains. Kenapa sih hobi-hobi yang identik sama nenek-nenek ini beneran bisa bikin kita ngerasa lebih baik? Ternyata ada penjelasan ilmiah yang keren di baliknya. Ambil contoh, merajut atau merendah. Gerakan tangan yang berulang, ritmis, maju, mundur, itu ternyata bisa menenangkan otak kita loh. Aktivitas kayak gini ngebantu kita masuk yang namanya flow state. Itu loh kondisi di mana kita benar-benar fokus sama satu hal sampai lupa waktu dan lupa sama semua kecemasan. Terus ada berkebun. Wah, ini udah kayak terapi alam gratis. Cuma dengan ada di dekat tanaman aja, hormon stres kita, si kortisol itu bisa turun. Bahkan katanya nih ya, ada mikroba baik di tanah yang bisa bikin mood kita jadi lebih bagus. Belum lagi rasa puasnya pas lihat tanaman kita tumbuh. Keren kan? Nah, kalau bikin kue, ini bukan sekedar hobi. Ini semacam meditasi paksa. Coba aja bikin kue sambil mikirin kerjaan. Pasti gagal kan? Kita harus fokus total. Dan yang paling penting, beda banget sama kerjaan di laptop yang abstrak. Kalau bikin kue tuh di akhirnya ada hasil nyata. Ada kue yang bisa kita lihat, kita cium baunya, kita makan. Kepuasannya itu loh, langsung dapat. Jadi bisa kita lihat ya, masing-masing hobi ini punya jalur penyembuhannya sendiri. Merajut itu menenangkan lewat repetisi. Berkebun ngasih kita rasa punya tujuan. Terus kalau bikin kue, itu bikin kita fokus sama indera perasa, penciuman, semuanya jadi satu. Oke, kita udah bahas sainsnya. Sekarang kita coba gali lebih dalam lagi dari sisi psikologi. Sebenarnya, apa sih yang bikin kita kangen dan nyari-nyari rasa nyaman ini? Jawabannya ada di nostalgia dan kebutuhan kita akan rasa aman. Ada satu istilah keren buat fenomena ini, namanya anemoia. Ini tuh perasaan nostalgia yang kuat buat zaman yang sebenarnya nggak pernah kita alami langsung. Aneh kan? Kita rindu sama masa lalu yang bukan punya kita, tapi entah kenapa rasanya tuh menenangkan banget. Dan ini nyambung banget sama kutipan ini. Di zaman yang serba nggak pasti, gambaran rumah nenek itu jadi semacam jangkar psikologis buat kita. Jadi simbol cinta tanpa syarat, tempat yang aman dari kerasnya dunia luar. Jadi kita seakan-akan membangun benteng keamanan kita sendiri. Tapi, nah, ini ada tapinya. Ada garis tipis di sini yang perlu kita sadari. Apakah hobi ini kita pakai buat isi bensin,
Buat recharge energi biar kuat lagi ngadepin dunia? Atau jangan-jangan kita pakai ini buat lari dari tanggung jawab? Buat kabur selamanya? Nah, ini bedanya antara pelarian yang sehat dan yang nggak sehat. Tentu aja, nggak hanya tren yang sempurna. Biar adil, kita juga harus lihat sisi lain dari Grand Mekor ini. Ada beberapa kritik yang penting buat kita bahas. Ini nih, ada paradoks yang menarik. Di satu sisi, tren ini seolah-olah merayakan estetika orang tua, gaya nenek-nenek. Tapi pertanyaannya, apakah para lansia itu sendiri beneran jadi lebih dihargai? Seringnya kan enggak. Yang dapat panggung malah influencer muda yang pakai baju rajut. Sementara nenek-nenek yang asli jago merajut, ya tetap nggak kelihatan. Kritik lainnya, ini soal privilege. Konsep hidup lambat atau slow living itu kan kedengarannya indah. Tapi buat bisa hidup lambat, kita butuh waktu dan uang kan? Buat sebagian orang, menjahit baju sendiri atau masak dari nol itu bukan pilihan gaya hidup yang estetik, tapi sebuah keharusan karena kondisi ekonomi yang memaksa. Oke, jadi kita sampai di kesimpulan, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Grand Mekor itu ternyata bukan sekedar tren fashion sesaat. Ini adalah gejala sebuah tanda dari pergeseran budaya yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, tren ini tuh kayak sinyal penting. Sinyal bahwa kita, sebagai manusia, lagi sama-sama berusaha mencari cara untuk menjaga kewarasan, untuk melakukan semacam preservasi psikologis di tengah gempuran dunia digital yang kadang bikin kewalahan. Dan ini ngebawa kita ke sebuah ide masa depan yang menarik banget, di mana hobi-hobi kayak gini bisa jadi bagian resmi dari layanan kesehatan mental. Konsepnya ada loh namanya social prescribing atau peresepan sosial. Jadi dokter nggak cuma ngasih resep obat, tapi juga resep untuk ikut kelas merajut, gabung klub berkebun, atau ikut kursus bikin kue. Keren banget kan? Oke, kita tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Di dunia yang kayaknya selalu teriak lebih cepat, apa sih surat izin yang Anda kasih buat diri sendiri untuk jadi lebih lambat? Untuk benar-benar istirahat dan merawat diri. Coba dipikirin ya.